Catat, harga emas diramal merosot 45%. Gudamemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, juga finansial, berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Goldfather sekarang mau bahas satu info. Ini ditanyakan oleh member grup keluarga emas Indonesia mulai pekan kemarin terkait turunnya harga emas yang cukup signifikan nih guys, yaitu ada berita dari kantor berita CNBC. Catat, harga emas diramal merosot 45% gegara taper tantrum. Ada yang nanya apa itu taper tantrum, ada yang nanya lagi apakah benar nih bakal merosot 45% harga emas. Ada juga yang nanya, terus kira-kira kami harus ngapain nih? Nah, untuk itulah Goldfather coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan kita sama-sama ada pencerahan. Oke, pertama terkait taper atau taperingnya. Jadi di sini disebutkan kan tahun 2008 tuh ada krisis di Amerika. Puncak harga emasnya itu secara US dollar per troy ounce itu ada di awal September 2011. Nah, kenapa puncaknya di situ? Karena The Fed waktu itu ngeluarin 3 kali quantitative easing, cetak uang tuh. Di 2011 itu kemudian The Fed juga mengeluarkan kebijakan tapering off, yaitu membatasi quantitative easingnya atau stimulusnya. Kan kalau ada pencairan stimulus itu cenderung akan mendorong inflasi. Nah, kalau inflasi naik, harga emasnya kan naik. Nah, ketika pencairan stimulusnya dibatasin, logika sederhananya inflasinya relatifly tidak terlalu tinggi. Kalau inflasi nggak tinggi, harga emasnya tidak naik setinggi itu, atau bisa kemungkinan jadi turun akibat kebijakan tapering off ini, yaitu pembatasan pencairan stimulus melalui quantitative easing yang kemarin sempat kita bahas ya. Nah, itu sekilas terkait dengan tapering off yang Goldfather pahami. Nah, kemudian bagaimana nih teman-teman? Ada perkiraan bakal merosot sampai 45%. Datanya dari CNBC itu mengacu ke tahun 2013 sampai 2015 ya. Acuan harganya adalah harga emas dunia 2011 sampai 2015 dalam satuan US dollar per troy ounce guys. Goldfather mau kasih sedikit tambahan data. Kita coba lihat dari sudut pandang lainnya. Sudut pandang apa itu Goldfather? Sudut pandang harga emas dalam satuan rupiah per gram. Nah, kenapa Goldfather mengajak teman-teman untuk melihat pergerakan harga emas atau grafik harga emas itu dalam sudut pandang rupiah per gram? Karena ini lebih relevan buat kita yang tinggal di Indonesia, yang bertransaksi melakukan jual beli emas itu dengan satuan rupiah per gram tadi ya. Jadi kita bisa simaknya. Dan kalau teman-teman lihat nih, Goldfather juga udah buka kok datanya dari situs Gold Price Indonesia. Goldfather setting grafik harga emas dengan periode yang sama, yaitu 15 tahun, dengan satuan berat emas yang sama, yaitu per gram. Yang berbeda adalah currency-nya atau mata uangnya. Yang di sebelah kiri Goldfather setting dalam rupiah, yang sebelah kanan Goldfather setting dalam satuan US dollar. Ya, jadi teman-teman sekarang bisa lihat grafiknya. Yang sebelah kiri adalah grafik harga emas 15 tahun terakhir dalam satuan rupiah per gram. Yang sebelah kanan grafik harga emas 15 tahun terakhir dalam satuan US dollar per gram. Dari dua grafik ini kita bisa melihat bahwa ada dua pergerakan yang berbeda teman-teman. Artinya apa? Kalau Goldfather lihat yang secara rupiah per gram itu relatif lebih stabil. Ya, turun naiknya tidak sedalam yang dalam satuan US dollar per gram. Ya, kan kalau yang US dollar itu digunakan buat perdagangan atau jual beli emas di dunia. Kalau di Indonesia ada rupiah. Gitu teman-teman. Jadi menurut Goldfather nih ya, kita nggak perlu panik-panik amat guys. Tenang aja.
gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia kita mengukur satuan harga emas dalam rupiah per gram yang grafiknya relatif lebih stabil, dalam jangka panjang cenderung menunjukkan kenaikan. Kalau yang dalam US dollar per gram jangka panjang juga menunjukkan kenaikan, namun lebih fluktuatif guys. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu dia pendapat Goldfather ya sebagai informasi tambahan. Yang terakhir adalah bagaimana sikap kita dengan penurunan harga emas saat ini. Ya, Goldfather mau tanya teman-teman nih. Yang pertama, bingung mau beli emas atau mau jual emas. Yang kedua, pengen beli sih, cuma nunggu harga emasnya turun lagi. Yang ketiga, buru-buru jual karena takut harga emasnya lebih turun lagi dari sekarang. Dan yang keempat, fokus tambah sekeping lagi. Nah, kalau teman-teman punya pendapat silakan di-share di kolom komentar ini. Semoga bisa menjawab kerisauan teman-teman ya, dan kita bisa fokus tambah sekeping lagi untuk menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.